Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema yang penasaran tentang kabarmu saat ini. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate. Bagi setiap dari kamu yang menonton video ini, energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, langsung aja kita masuk ke readingannya. Di sini untuk kartu pertama yang keluar ada kartu Three of Wands. Saya melihat ada seseorang memang yang menantikan kamu dengan penuh kesabaran pada saat ini ya. Dia ini penasaran tentunya ya dengan kabar kamu seperti apa. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu masih mengharapkan dia, mencintai dia, dan juga menyayangi dia? Ya, karena dia masih menunggu kamu di sini. Dia cinta banget sama kamu. Dia sayang banget sama kamu. Dia merasa bahwa hanya kamu yang benar-benar mampu dalam meluluhkan hatinya, membuat dia merasakan kenyamanan, ya. Sikap kamu yang begitu tulus, penuh cinta. Kamu juga seseorang yang sangat baik. Seseorang yang bisa mengajarkan ya arti dari cinta sejati. Makanya dia masih menunggu kamu ya sampai saat ini. Siapapun orang yang kamu fokuskan ini adalah seseorang yang memang telah tersadar ya bahwa kamu adalah yang terbaik, bahwa kamu adalah seseorang yang dia cari selama ini. Tapi mungkin ya ada hal-hal yang telah dia lakukan sebelumnya yang membuat kamu kecewa, membuat kamu terluka, dan dia sangat menyesali hal tersebut telah terjadi. Ya. Dengan hadirnya kartu ini melambangkan bahwa dia ingin minta maaf ya sama kamu atas segala kesalahan yang dia buat, kekeliruan yang dia ciptakan, ya, yang dia pikirkan, baik dari sikap juga, kata-kata maupun juga tindakan dia ya kepada kamu selama ini. Dia ingin sekali bisa mengekspresikan ya ataupun memberikan rasa sayangnya kepada kamu seperti dulu lagi. Ya, dia berharap bahwa kesempatan itu masih tetap ada. Ya, dia berharap akan ada pintu yang terbuka untuk bisa menuju ke hati kamu. Oke, kita lihat lagi di sini energinya. Ada kartu Six of Wands. Saya melihat ada keseriusan ya yang saat ini ingin dia tunjukkan kepada kamu, terlebih jika sebelumnya dia nggak bisa memberikan kepastian ya. Apalagi kalau sebelumnya dia nggak bisa memberikan kejelasan tentang bagaimana kelanjutan hubungan ini ke depannya. Namun karena di sini dia sudah tersadar ya, akhirnya dia ingin menunjukkan kepada kamu perubahan dia ya, bahwa dia sekarang sudah menjadi seseorang yang lebih baik, bahwa sekarang dia ingin membuat kamu senang, nyaman, dan juga bahagia berada di sampingnya. Ya, bahkan dengan hadirnya kartu ini saya juga merasakan ada energi pernikahan yang dia rencanakan ya, yang dia bayangkan di dalam pikirannya. Dan tentunya dia sangat senang ya jika hal tersebut bisa terjadi. Karena apa? Karena dia telah memilih kamu sebagai pasangannya, sebagai seseorang yang bisa menemaninya sepanjang hidupnya. Dia gak mau ada orang lain ya. Dia gak mau memfokuskan pada orang selain kamu. Karena bagaimanapun ya, dia tahu kesabaran kamu selama ini dalam menghadapi sikapnya ya. Dia tahu kamu kesal, kamu kecewa. Banyak hal-hal yang dia lakukan ya. Tapi kamu selalu mencoba gitu untuk bisa bersabar. Karena kamu benar-benar sayang sama dia, kamu benar-benar cinta. Kamu benar-benar ingin dia belajar ya dari kesalahan-kesalahannya. Inilah yang membuat dia semakin jatuh cinta. Ya. Membuat rasa sayangnya kepada kamu
semakin dalam. Pada saat ini dia penasaran banget ya sama kabar kamu. Ada kecemburuan juga yang saya lihat karena dia nggak mampu gitu ya untuk membayangkan kalau kamu bersama dengan yang lain. Kalau kamu menemukan seseorang yang membuat kamu merasa lebih nyaman dibandingkan dia. Tentunya dia akan sangat bersedih sekali kalau hal tersebut benar-benar terjadi. Ya. Karena di sini dia berniat untuk memberikan keseriusan. Dia nggak mau kalian berpisah lagi untuk selamanya. Ya, dia ingin memulihkan segala hal yang telah berantakan. Dia ingin membereskan kekacauan yang ada di antara kalian berdua. Ya, saya juga merasakan di sini bahwa dia ingin memenangkan hati kamu kembali karena hanya kamu yang mampu membuat dia bahagia. Ya, kamu seseorang yang dewasa, kamu seseorang yang menyenangkan juga, ya. Dia melihat kamu begitu lucu dan ngangenin. Oke, kita lihat lagi di sini energinya. Ada kartu The Fool. Saya melihat ada keberanian ya yang ingin dia kembangkan pada saat ini, yang ingin dia tingkatkan, karena mungkin dia merasa selama ini dia terlalu banyak takut, terlalu banyak ragu, dia labil, ya, tidak bijaksana dalam mengambil pilihan ataupun keputusan, sehingga banyak hal yang dia sesali, banyak hal yang dia galauin pada saat ini. Tapi dia yakin ya, di dalam hatinya dia mendengarkan intuisinya pada saat ini. Dan intuisinya mengatakan bahwa kamu, ya, seseorang yang memang sudah ditakdirkan untuk dia. Dia memandang kamu sebagai anugerah ya yang telah dikirimkan semesta untuk dia. Namun ada beberapa di antara kamu yang pasangan kamu ini kayak menyepelekan ya sebelumnya, kurang bersyukur, mungkin dia egois, keras kepala, kurang bisa menghargai kamu. Dia berjanji ya pada saat ini bahwa dia akan lebih peka, lebih perhatian, lebih peduli, lebih bisa menunjukkan cinta dan sayangnya sama kamu, ya, dan juga menyisihkan waktu untuk kamu, seseorang yang sangat penting di dalam hidupnya. Dia mengerti ada hambatan, tantangan, dan juga rintangan yang perlu kalian lalui terlebih dahulu pada saat ini sebelum nantinya kalian dipersatukan ya dalam hubungan komitmen yang langgeng sampai ke masa depan. Ya, tapi dia yakin bahwa kamu adalah seseorang yang memang sudah ditakdirkan untuk dia. Entah itu soulmate, twin flame, ya, jodoh yang memang sudah ditakdirkan. Makanya kalian merasakan ikatan yang begitu kuat ya, satu sama lain. Kalian merasakan saling terkoneksi, meskipun kalian tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan lagi pada saat ini. Oke, kita lihat lagi energinya. Ada kartu Ace of Pentacles. Ya, di sini terlihat lagi ada energi keseriusan, ya, ada energi pernikahan, apalagi ini bagi kamu yang memang sudah merencanakan ya tentang pernikahan. Jadi ini sangat besar sekali potensinya antara kamu dan dia bisa menikah, ya, menjalani pernikahan ya yang penuh dengan kebahagiaan, penuh pengertian satu sama lain, sehingga segala macam konflik, perdebatan itu bisa diminimalisir. Ya, agar tidak terlalu sering, tidak saling menyakiti, tidak saling menyerang. Ya, karena ada beberapa di antara kamu yang hubungannya itu kayak sering banget berantem, ya, nggak pernah akur, sekali akur hanya sebentar.
Ya, tapi dengan hadirnya kartu ini menunjukkan bahwa ada kedewasaan ya, yang semakin bertambah, ada kebijaksanaan yang semakin berkembang, sehingga kalian akan merasa bahwa kalian nggak perlu gitu untuk terlalu sering berantem. Ya, kalian akan mengedepankan cinta, kasih sayang, pemaafan, kesabaran, ya, dan juga kepedulian, ya, dan juga ketulusan untuk bisa memahami hal-hal yang sebelumnya tidak dipahami, hal-hal yang sebelumnya tidak dimengerti. Oke? Karena cinta kalian di sini jauh lebih penting dibandingkan perdebatan-perdebatan yang ada. Dia berharap ya bahwa kamu masih menunggu dia, karena dia akan datang. Dia ingin menawarkan kembali komitmen kepada kamu, ya, meningkatkan komitmen yang sebelumnya menjadi komitmen yang lebih tinggi. Ada rasa kangen, ada rasa rindu. Ya, jadi bukan hanya sekedar penasaran aja gitu tentang kabar kamu, tapi memang dia benar-benar kangen, dia benar-benar rindu. Karena kamu adalah pujaan hatinya. Ya. Dia ingin mengakui segalanya. Terutama jika sebelumnya dia kayak tertutup gitu ya. Nggak mengatakan apa yang dia rasakan, apa yang terjadi, apa yang dia pikirkan. Ya, ada beberapa di antara kamu yang berhubungan dengan seseorang yang seperti itu. Dia lebih banyak tertutup. Ya, sehingga menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dari kamu. Mungkin ada rasa cemburu ya yang kamu rasakan. Ada perasaan cemas, nggak tenang. Ya, kamu ingin seseorang yang terbuka, seseorang yang bisa jujur apa adanya. Terlepas dari yang terjadi itu adalah sesuatu hal yang baik ataupun yang buruk, tapi kamu ingin mendengarkan kebenarannya. Bukan sesuatu yang ditutup-tutupi, ya. Justru itu membuat kamu gelisah. Ya. Tentunya kamu ingin punya hubungan yang stabil, yang langgeng di sini. Dan saya melihat semesta ya akan mewujudkannya. Untuk kamu bisa menemukan cinta sejati kamu, untuk kamu bisa bersama dengan dia selama-lamanya. Dalam penuh kasih, dalam penuh cinta. Oke, kita lihat lagi di sini energinya. Ada kartu Temperance. Di sini ada energi healing. Ya. Siapa ini yang healing? Apakah kamu yang healing? Atau dia yang healing? Atau kalian berdua? Ya, bisa jadi. Tapi yang jelas, segala luka memang perlu untuk disembuhkan, ya, agar tidak terbawa sampai saat ini, sampai ke masa depan. Karena energi luka tersebut sudah terjadi ya, sudah ada dari masa lalu. Mungkin di saat terjadinya pertengkaran, perdebatan, adanya perbedaan-perbedaan, ya. Entah itu perbedaan pendapat, ya, cara pikir, cara pandang, cara dalam menyelesaikan masalah, mungkin ada perbedaan usia, perbedaan agama, ada yang LDR, beda kota, beda negara. Ya, apapun perbedaan tersebut, yang jelas jadikan perbedaan tersebut sebagai hal-hal yang bisa menyatukan kalian, bukan yang memisahkan kalian. Oke? Dan saya melihat jika kamu pada saat ini sedang dalam fase healing, kamu akan pulih ya dari segala luka batin kamu, dari segala energi-energi negatif yang membelenggu kamu selama ini, yang membuat kamu galau, cemas, khawatir, sedih, kecewa, kehilangan. Ya, banyak di antara kamu yang merasakan energi-energi negatif seperti itu. Ya, nggak ada salahnya untuk sedih, nggak ada salahnya untuk galau, tapi jangan sampai hal tersebut membelenggu kamu, ya, membuat kamu berlarut-larut dan sulit untuk bangkit. Ya, sudah saatnya kamu di sini untuk bangkit. Ya, menyusun kehidupan kamu lagi, menata ulang, ya, menata masa depan. Kamu pantas mendapatkan segala harapan, impian, ya, dan juga cita-cita kamu untuk kedepannya yang begitu cerah, begitu membahagiakan, ya, dan begitu memuaskan. Ya, bukan hanya tentang asmara, ya, tapi juga tentang harapan-harapan kamu di bidang-bidang lain,
di dalam kehidupan kamu, mungkin tentang karir, tentang pekerjaan, keuangan, ya, keluarga, teman-teman yang baik, yang selalu mendukung, selalu support kamu dalam segala situasi. Itu adalah berkah, itu adalah anugerah, ya, yang tentunya perlu kamu syukuri. Ya, jadi apapun yang telah terjadi di masa lalu, jadikan hal tersebut sebagai pelajaran, ya, bukan untuk terus menyesalinya ataupun tenggelam dalam energi kesedihan tersebut. Ya, dengan begitu saya melihat di sini kamu akan menjalani kehidupan yang lebih enteng, ya, lebih ringan, dan ya kamu lebih enak aja gitu dalam menghadapi semuanya dengan penuh penerimaan, dengan penuh rasa optimis, dan juga yakin, ya, bahwa kamu pantas untuk mendapatkan hal yang terbaik di dalam hidup ini. Oke, sekarang kita akan lihat untuk energi zodiak, ya. Saya melihat di sini ada Sagittarius, ada Capricorn, ada Taurus, ada Aries, Leo, kemudian saya juga merasakan ada energi Libra, ya. Nanti kita akan lihat lagi untuk zodiaknya. Oke, di sini ada kartu King of Pentacles. Saya merasakan ada peningkatan, ya, di sini dalam hal keuangan, ya, terutama kalau kamu saat ini sedang memfokuskan, ya, pada keuangan, ya. Saya merasakan ada keberlimpahan. Saya melihat ada urusan-urusan kamu yang akan semakin lancar, ya, mungkin dari pekerjaan, karir kamu, usaha kamu semakin berkembang, ya. Karena banyak juga di antara kamu yang saat ini mungkin sedang single, sedang sendiri, jadi fokus gitu pada karir, pada peningkatan diri, peningkatan kualitas diri kamu, ya, meningkatkan nilai dari diri kamu. Ada juga yang fokus sama kesehatan, ya. Kamu semakin sehat, ya, semakin kuat, baik secara fisik maupun secara mental. Oke. Di sini saya merasakan ada kenyamanan, ya, yang tentunya akan kamu dapatkan kembali, ya, setelah kamu pulih, ya, dari segala luka batin, luka masa lalu, rasa sakit hati, kekecewaan, ya, yang telah kamu rasakan selama ini. Tapi di saat kamu bangkit, kamu merasakan, ya, kenyamanan lagi untuk bisa menjadi diri sendiri, ya, untuk bisa mencintai diri sendiri sebelum kamu mencintai orang lain. Jangan terbalik, ya. Kamu mencintai orang lain tapi kamu gak mencintai diri kamu sendiri. Hal itu hanya akan semakin menguras energi kamu, membuat kamu kecewa, membuat kamu terluka, cepat atau lambat. Ya, jadi tetap fokuskan, ya, pada apa yang penting terlebih dahulu. Kamu harus tahu prioritas kamu pada saat ini apa. Ya, supaya kamu tidak terombang-ambing, ya, supaya kamu tidak bingung-bingung lagi. Tapi kamu sudah tahu, ya, prioritas kamu apa pada saat ini. Oke, kita lihat lagi energinya. Ada kartu Three of Swords. Ada yang patah hati, ya, di sini. Mungkin ada yang baru-baru putus, ya, ada yang baru-baru berpisah, ada yang merasa kehilangan, cemburu, dan lain sebagainya. Tapi yang jelas di sini saya merasakan ada seseorang, ya, yang memang memfokuskan pada kamu, tapi kayaknya ini menimbulkan sesuatu hal yang tidak terduga, sesuatu hal yang tidak disangka-sangka, tapi udah terjadi gitu. Apakah ini tentang kehadiran orang ketiga, ya, atau mungkin karena perpisahan yang tak diharapkan, ada sesuatu yang tidak terduga, ya, pada intinya yang terjadi. Karena dengan hadirnya kartu ini, saya melihat memang ada pemulihan yang perlu kamu dapatkan, ya, yang perlu kamu lakukan. Karena kamu juga punya hati, ya. Kamu juga pantas untuk dicintai dengan baik. Kamu pantas untuk mendapatkan perhatian. Kamu pantas untuk mendapatkan kasih sayang, ya. Bukan kamu yang terus-menerus berkorban, berusaha untuk mencintai orang lain. Tapi kamu juga pantas mendapatkan kebalikannya, ya, untuk dicintai, untuk disayangi.
Kamu hanya ingin ya mendapatkan seseorang yang setara, seseorang yang mampu gitu untuk menghargai kamu, untuk bisa percaya ya pada hubungan kalian, optimis pada hubungan kalian, bukan seseorang yang sering menghadirkan pihak ketiga ya, entah dia berselingkuh, entah dia lirik sana sini ya. Kamu nggak butuh seseorang yang seperti itu ya. Tapi kalau misalkan seseorang yang kamu fokuskan ya, dulunya dia menghadirkan pihak ketiga, saya melihat di sini dia siap untuk meninggalkannya dan kembali memfokuskan kepada kamu lagi. Karena dia tersadar ya bahwa orang ketiga tersebut hanya pelampiasannya aja, hanya sebagai pelariannya aja, bukan untuk tujuan jangka panjang. Karena kalau berbicara tentang masa depan, dia melihat kamu, dia memandang kamu, dan dia menganggap kamu sebagai masa depannya. Ya, dan jelas memang di sini dia telah menyakiti hati kamu yang paling dalam. Kamu terluka, dan pada saat ini kamu sedang mencoba untuk pulih ya, untuk bangkit. Dan ya, saya merasakan di sini ada kebaikan-kebaikan yang akan datang karena kamu selama ini sudah bersabar, selama ini kamu sudah menanti ya, menguatkan diri. Meskipun mungkin sebelum-sebelumnya kamu merasa begitu kewalahan ya, tapi semakin kesini ya, seiring berjalannya waktu kamu akan merasakan energi yang lebih baik lagi. Oke, kita lanjut lagi di sini. Ada kartu Queen of Wands. Dalam waktu dekat ya, saya merasakan kamu akan menemukan semangat kamu lagi dalam bidang yang, entah bidang yang sama ataupun bidang yang baru. Oke? Dan kalau kita berbicara tentang seseorang, memang di sini dia sedang memantau kamu. Dia sedang stalking kamu ya, mungkin dari media sosial, dia memandangi foto-foto kamu. Ya wajar aja karena dia penasaran gitu. Dia belum berani ya untuk mengungkapkan secara langsung apa yang ada di dalam hatinya. Ya, dia belum, mungkin dia masih gengsi untuk mengungkapkan rindunya, kangennya, untuk mengatakan bahwa dia begitu kangen, begitu ingin bertemu, ingin menggenggam tangan kamu dan memeluk kamu dengan begitu eratnya. Ya, dia sangat ingin sekali sebenarnya. Dia berusaha gitu untuk menurunkan egonya, gengsinya pada saat ini agar dia bisa memulai langkah awal ya, memulai kembali hal-hal yang sebelumnya dia takuti, hal-hal yang sebelumnya dia tidak tegas gitu, tapi dia ingin lebih tegas lagi pada saat ini karena dia nggak mau ya penasaran terus menerus tentang pikiran dan perasaan kamu. Ya dia galau sendiri, hidup dia begitu hampa, hidup dia begitu kosong pada saat ini. Meskipun mungkin dia dikelilingi oleh keramaian, tapi dia merasa kesepian. Meskipun ada orang-orang yang nyemangatin dia, tapi dia merasa nggak ada gunanya karena bukan kamu yang nyemangatin dia pada saat ini. Dia hanya ingin kamu, ya. Dia hanya butuh kamu. Dia memandang kamu dengan penuh kekaguman ya. Dia melihat kamu begitu cantik ya kalau kamu cewek, dan dia melihat kamu begitu ganteng kalau kamu cowok. Kamu begitu sempurna ya, dan tak ada tandingannya. Oke, sekarang kita akan lihat lagi. Ada kartu Eight of Wands. Di sini ada rasa tidak sabar ya, yang dia miliki untuk bisa segera bertemu dengan kamu. Karena dia udah kenyang ya dengan rasa penasaran yang selama ini selalu dia tekan, selalu dia tahan. Rasa rindu, rasa kangen. Dia ingin menuntaskan ya kesedihannya, kegalauannya, dan bisa kembali berbahagia bersama dengan kamu. Karena dengan hadirnya kartu ini melambangkan bahwa dia benar-benar bersemangat ya untuk bisa menciptakan masa depan yang penuh dengan keceriaan, kesenangan, dan juga kebahagiaan bersama dengan kamu. Ya, dia tahu bahwa kalian ini benar-benar cocok. Ya. Dia merasa nyaman sama kamu dan kamu pun juga merasa nyaman sama dia. Terlepas dari apapun yang telah terjadi.
ya di antara kalian berdua. Ditambah lagi dia mengerti ya bahwa kamu ini selalu menerima dia apa adanya, dengan segala kelebihan ya maupun kekurangannya. Dia nggak mau kalian berdua terpisah terlalu lama. Ya, dia tidak ingin kalian tidak memiliki status apa-apa. Dan kalau ada beberapa di antara kamu yang terjebak dalam friendzone ya, saya melihat di sini dia ingin meningkatkan dari yang sebelumnya hanya sebatas teman, ya dia ingin berpacaran sama kamu. Karena dia takut ya, nantinya kamu akan diambil sama orang lain, berpacaran dengan orang lain. Dia nggak mau hal itu terjadi. Ya, dia sudah memutuskan, dia sudah memilih kamu di dalam hatinya dan dia akan mempertahankannya, akan memperjuangkannya. Oke, kita lihat lagi di sini. Ada kartu Four of Wands. Bottom of deck ada Five of Pentacles. Saya merasakan ada energi twin flame ya di sini. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang berhubungan dengan twin flame-nya. Baik antara kamu dan dia sebenarnya ingin adanya kestabilan ya. Dan di sini saya merasakan ada pondasi yang kuat yang bisa kalian ciptakan ya untuk membangun hubungan ini ke depannya. Karena tanpa adanya pondasi yang kuat ya, hubungan ini akan goyah lagi nanti di masa depan. Tapi kalau kalian memfokuskan ya pada pondasinya, pada pengenalan yang lebih dalam ya satu sama lain, kamu mengenali dia dengan lebih dalam dan dia pun melakukan hal yang sama. Ya. Saling mengerti, saling memahami pikiran dan perasaan masing-masing. Ya, memaafkan yang telah terjadi, yang telah berlalu. Ya, karena kalau kita lihat di sini dengan hadirnya kartu Five of Pentacles, sebenarnya rasa kehilangan yang dirasakan ini sangat dalam. Ya, mungkin ini kamu yang merasakan kesedihan ya, yang luar biasa. Karena di saat kamu sudah menetapkan hati, artinya kamu udah gak main-main lagi sama seseorang tersebut. Karena beberapa di antara kamu sulit gitu untuk jatuh cinta, sulit untuk membuka hati. Tapi ketika kamu menetapkan hati kamu pada seseorang, artinya kamu benar-benar serius. Jadi kamu sangat kecewa kalau keseriusan kamu dipermainkan ya, atau hanya dimanfaatkan saja kebaikan-kebaikan dan juga ketulusan-ketulusan kamu selama ini. Oke, jadi saya melihat ada energi yang baik sebenarnya ya untuk kedepannya, apalagi dengan hadirnya kartu Four of Wands di sini menunjukkan bahwa ada potensi yang sangat besar untuk kalian bisa melanjutkan ke pernikahan dan juga membentuk ya sebuah keluarga yang tentunya bahagia, seimbang dan juga penuh kasih. Untuk zodiak lainnya, saya melihat di sini ada energi Gemini, ada Aquarius, Libra, ada Pisces, dan juga Cancer. Namun tentunya bisa dari zodiak apapun ya, orang yang kamu fokuskan ataupun zodiak dari kamu sendiri. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.